berbeda subtemanya ya teman-teman ya. Untuk minggu lalu subtema kita adalah kendaraan darat. Nah, kali ini kita masuk di tema kendaraan, akan tetapi subtemanya berbeda ya teman-teman ya. Kali ini pertemuan kita di subtema kendaraan air. Nah, kendaraan air, kita masuk di subtema kedua teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi sentra, Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang kendaraan air. Nah, kendaraan air itu adalah kendaraan yang dibuat oleh manusia ya teman-teman ya, yang dibuat oleh manusia. Nah, kendaraan air di sini dibagi menjadi dua macam teman-teman. Ada kendaraan air yang bermesin dan ada kendaraan air yang tidak bermesin. Nah, kendaraan air bisa dicontohkan. Kendaraan air yang pertama kita bahas yaitu kendaraan air yang tidak bermesin. Contohnya yaitu kendaraan rakit yang tidak bermesin tadi, yaitu rakit. Nah, yang kedua ada perahu, yang ketiga ada sampan. Nah, itu salah satu contohnya ya, kendaraan air yang tidak bermesin. Yang kedua yaitu kendaraan air yang bermesin. Sini Ustazah contohkan, tidak semuanya ya teman-teman ya, hanya diantaranya saja. Yaitu yang pertama ada kapal feri. Nah, itu menggunakan mesin. Kemudian yang kedua ada kapal selam. Dan yang ketiga yaitu speedboat. Nah, itu salah satu contoh dari kendaraan air yang bermesin. Di sini juga selanjutnya yaitu saya akan beritahu sedikit bahan bakar dari kendaraan air seperti kapal laut. Nah, kapal laut itu biasanya bahan bakarnya teman-teman ada minyak solar dan ada juga minyak diesel atau solar saja bisa. Nah, itu bahan bakarnya ya. Kemudian orang yang mengendarai kapal, yang mengendarakan kapal itu agar kapal itu bisa berjalan, disebut nahkoda teman-teman ya. Nah, kendaraan air itu biasanya berjalan di air ya teman-teman ya. Kalau yang tidak bermesin tadi, itu cara menjalankannya biasanya menggunakan dayung. Nah, menggunakan dayung ya, itu kalau yang tidak bermesin. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan tentang kendaraan air ya. Kendaraan air itu tadi bukan ciptaan Allah ya teman-teman, tapi itu buatan manusia, dan manusianya itu baru yang merupakan ciptaan Allah. Oke teman-teman, itu sedikit dari Ustazah yang Ustazah jelaskan tentang. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu Ustazah akan membacakan atau menyebutkan kegiatan kita hari ini untuk minggu ini di subtema kendaraan air. Apa aja sih kegiatan kita? Nah, kegiatan kita kali ini yaitu ayo kita bermain perahu teman-teman. Nah, itu nama kegiatan kita ya. Oke, yang pertama yang teman-teman harus kerjakan di rumah ini yaitu yang pertama membuat perahu dari kertas bekas teman-teman. Nah, itu ya yang kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman menulis nama pada perahu kertas yang telah teman-teman buat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu mengisi bak air dengan air, kemudian membuat gelombang teman-teman. Bak air atau baskom tuh ya, wadah, mengisi wadah dengan air. Kemudian nanti teman-teman bermain perahu yang teman-teman sudah buat tadi, dibuat bermain di bak yang sudah teman-teman isi air tadi. Kemudian yang keempat yaitu menyebutkan bentuk-bentuk benda yang digunakan saat bermain teman-teman. Nah, itu tadi deretan kegiatan-kegiatan kita pada tema kendaraan dengan subtema kendaraan air ya teman-teman. Semua kegiatan kita yang kita kerjakan, yang teman-teman kerjakan itu dibuat dalam satu video saja ya, satu video. Kemudian dikumpul ke Ustazah, dikirim ya melalui Classroom atau japri ke Ustazahnya kalau tidak bisa menggunakan Classroom. Oke teman-teman, video ya, berupa video ya. Itu sedikit yang Ustazah dapat sampaikan tentang kegiatan kita di minggu ini. Selamat mengerjakan ya teman-teman ya. Mohon bantuannya kepada ayah bunda, dibantu ya. Apabila mendapat kesulitan boleh menanyakan ke Ustazah di sekolah ya teman-teman ya. Apabila ada kesulitan disampaikan ke Ustazahnya.
Oke, sekian dulu dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibaliko. Oke anak-anak, kita lanjut di sentra seni. Nah, kegiatannya tadi yaitu membuat perahu dari kertas. Nah, kalian nanti bisa membuat perahu dari kertasnya dari kertas bekas kalender. Nah, ini tadi seperti ini, saya potong jadi dua. Bisa juga dengan kertas HVS bekas, ya, bekas saja, ya, biar lebih hemat. Oke, saya praktekkan ya. Pertama, kita lipat. Oke, kita ambil sisi kanannya pertama supaya sama ya, supaya sama kita ambil dulu, lipat lagi dulu. Dan bekas lipatannya seperti ini, kita ambil ujungnya, kita lipat ke bawah seperti ini ya, jadi segitiga. Nah, jika ada sisa kertas di bawahnya, kita buka seperti ini ya. Oke, selanjutnya jadi seperti tapi ini belum jadi ya, kita lanjutin lagi. Nanti kalian bisa praktek sama bunda, sama ayahnya atau kakaknya seperti ini. Sebelahnya lagi kita buka supaya rapi. Sampai ini kita sembunyikan lagi. Oke, seperti ini. Nah, baru kita buka ya. Nah, kita buka seperti ini ya. Kita ulangin lagi seperti tadi. Nah, jadi ulangi lagi ya. Tadi kan sudah seperti ini, seperti topi. Baru kita buka ya, buka kan. Nah, kita temukan ujung ke ujung ini. Oke, kita buka lagi. Agak tebal teman-teman, jadi lumayan menggunakan tenaganya. Pijit-pijit. Nah, seperti tadi kembali kita buka lagi. Nah, setelah itu kita buka sekali lagi ya. Sekali lagi keras kita dia, kita ulangin lagi. Nah, sebelahnya. Oke, sampai semakin lama semakin kecil ya. Ulangi lagi, buka lagi. Baru udah terakhir nih, kita buka. Deng, akhirnya jadi apa ya? Nah, kita rapikan. Oke, jadi setelah jadi ini saja sudah bikin dua ya. Ini satunya tadi yang motif, ini yang polos. Nah, nanti tugas kalian setelah selesai membuat perahunya, nanti kalian tulis namanya kalian di sini. Misalkan bisa pakai spidol besar, spidol kecil, atau pensil atau krayon ya. Setelah selesai kita melipat kertas menjadi bentuk perahu, kita menulis nama di sini ya. Misalkan ini saja nih perahu Aska. Nanti kalian tulis perahu siapa, nama kalian tulis di sini. Perahu Aska ya. Misalkan namanya Aska ya. Oke teman-teman, kita masuk ke kegiatan yang ketiga ya. Kegiatan ketiga yaitu mengisi bak atau baskom atau wadah dengan air.
dan membuat gelombang ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya ke kegiatan yang ketiga ya. Di sini kita sudah menyiapkan menyiapkan alat-alatnya ya teman-teman ya, atau perlengkapannya ya untuk kegiatan kita yang ketiga, yaitu mengisi bak atau mengisi wadah ya. Nah, di sini Ustazah ada baskom, di sini ada gayung dan ada airnya ya teman-teman ya, airnya di dalam wadah. Nah, kemudian kita Ustazah jelaskan juga teman-teman tidak langsung di bawah keran ya teman-teman ya, tapi mengisi wadah menggunakan alat, mau pakai gelas, mau pakai gayung, atau mau pakai alat lainnya boleh, yang penting tidak langsung di bawah keran ya teman-teman ya. Nah, kita mulai mengisi baknya atau baskomnya atau wadahnya. Nah, diisi boleh sambil dihitung juga boleh ya. Boleh sambil dihitung, nggak apa-apa ya teman-teman ya, sambil kita belajar berhitung. Sini yang kedua sudah, nih yang ketiga, yang keempat, kemudian ini ada 5 gayung teman-teman. Nah, setelah kita mengisi bak ini atau wadah ini dengan air, kemudian kita mulai bermain dengan perahu yang telah kita buat tadi teman-teman. Perahu yang sudah kita buat dan sudah kita beri nama ya. Kita mulai masukkan ke dalam bak. Nah, kita masukkan ke dalam bak. Nih, kita masukkan. Sebelumnya kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan agar perahunya nih berjalan dengan mulus teman-teman. Oke, sambil kita mulai membuat gelombang. Nih boleh, ini gelombangnya yang gelombang biasa saja nih, gelombangnya pelan-pelan aja. Nah, boleh kita menggunakan gelombang yang besar. Apa yang terjadi ya kalau kapal itu terkena gelombang yang sangat dahsyat, gelombang kapal atau perahunya nih teman-teman. Nah, gelombangnya sangat besar, makin lama makin besar nih gelombangnya ya. Nah, tuh yang akan terjadi, perahunya akan terombang-ambing ke kanan, ke kiri ya teman-teman ya. Tapi kalau dia terkena gelombang yang sedang atau gelombang yang kecil, perahunya tidak akan terombang-ambing teman-teman. Nah, tuh, tapi kalau gelombangnya besar nih, kita bandingkan. Nah, gelombangnya besar. Nah, teman-teman, kalau wadahnya lebih besar atau baknya lebih besar yang tempat teman-teman bermain, itu akan lebih memudahkan ya untuk perahunya, dia bisa oleng ke kanan, akan lebih terlihat teman-teman. Nah, saat kena gelombang itu apa yang terjadi akan lebih kelihatan. Nah, di sini Ustazah mencontohkan dengan wadah yang kecil, tapi teman-teman boleh menggunakan wadah yang ada di rumah. Kalau adanya yang besar juga boleh, lebih bagus lagi teman-teman, karena akan lebih terlihat ya, terlihat bedanya. Nah, ini kalau terkena gelombang yang besar, dia akan perahunya lama kelamaan akan tenggelam teman-teman. Nah ya, tuh perahunya. Oke teman-teman, selanjutnya kegiatan yang keempat, yaitu menyebutkan bentuk-bentuk benda yang digunakan saat bermain tadi teman-teman. Mulai dari awal kita memulai bermain, kita sebutkan bentuknya. Contohnya masih ingat nggak teman-teman tadi kegiatan yang pertama, membuat perahunya ini tadi. Membuat perahunya tadi kita menggunakan kertas bekas. Nah, kertasnya itu berbentuk persegi panjang ya, berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian saat tadi perahunya dilipat-lipat nih tadi, dilipat tadi ya. Ada juga tadi bentuk segitiga teman-teman. Nah, kalau teman-teman tadi jeli atau nanti saat teman-teman praktek, teman-teman pasti akan menemukan bentuk-bentuk nanti ya. Nanti saat dilipat-lipat ada bentuk segitiga. Saat diposisikan seperti ini ada bentuk persegi. Nah, berarti saat teman-teman bermain itu juga harus diperhatikan ya. Kita bisa menemukan bentuk-bentuk geometri teman-teman. Kemudian ini sudah kertas ya. Nah, kita beralih ke nih bahan-bahan yang perlengkapan yang lainnya. Di sini ada baskom. Nah, baskom Ustazah ini berbentuk apa ini? Iya, betul, berbentuk
lingkaran wadahnya ini yang tadi Ustazah isi air. Kemudian Ustazah juga tadi menggunakan gayung untuk mengisi air. Di sini bentuknya lingkaran juga. Nah, lingkaran ya. Terus semua yang Ustazah gunakan di sini berbentuk lingkaran. Bahan-bahannya ada ember, ada air, ada gayung, dan ada bak. Nah, itu ya teman-teman, juga Ustazah menggunakan nih. Ada kursi ya. Nah, itu ya tadi teman-teman. Kegiatan kita ada 4, yaitu yang pertama, kegiatan kita melipat kertas menjadi bentuk perahu menggunakan kertas bekas. Kemudian yang kedua, menulis nama pada perahu yang telah dibuat. Yang ketiga, mengisi bak dengan air kemudian membuat gelombang. Dan yang keempat yaitu menyebutkan bentuk-bentuk geometri pada perlengkapan yang kita gunakan saat bermain. Nah, selamat mengerjakan di rumah ya teman-teman ya.